Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi persepsi kedalaman dan juga 3D. Nah, langsung saja kita akan membicarakan cara dan cara berbeda yang dapat membuat gambar datar menciptakan ilusi kedalaman. Dan saya telah membaginya ke dalam beberapa kategori besar. Setiap kategori akan memiliki satu atau lebih strategi yang berbeda, di antaranya yaitu isyarat visual. Strategi ini untuk memberikan konteks pada gambar dengan mampu menghubungkan apapun yang Anda lihat dengan hal yang setara di dunia nyata. Anda dapat menyimpulkan kedalaman dari pemandangan tersebut. Salah satu contoh sempurna dari hal ini adalah efek persepsi yang mungkin pernah Anda dengar. Dari konsep garis hilang, katakanlah ketika Anda berdiri di tengah jalan dan Anda benar-benar melihat ke bawah jalan dengan baik. Semua garis yang seharusnya sejajar sebenarnya bertemu pada satu titik. Dengan melihat konferensi ini, Anda dapat mengetahui luasnya. Di sini lebih jauh ke belakang daripada area yang disebutkan di sini. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah memanfaatkan lampu dan bayangan. Jadi, tentu saja kita akan mengatakan dalam hal ini kita sebenarnya melihat lampu di latar depan dan objek yang diarsir di belakang, dan objek lainnya di depan. Latar belakang yang sedikit kurang terang. Tentu saja ada efek perspektif di sini, sehingga keduanya benar-benar dapat bekerja sama untuk memberikan Anda gambaran tentang kedalaman. Jadi, penggunaan syarat visual adalah cara paling sederhana untuk menyampaikan hal yang juga sangat efektif. Oleh karena itu, sekarang kita akan beralih ke kategori berikutnya. Apa yang sebenarnya kita gunakan dari jenis kerja strategi ini adalah dengan memanfaatkan gerakan dari waktu ke waktu, dan pada dasarnya jenis gerakan yang berbeda untuk memberikan Anda beberapa informasi tentang kedalaman pemandangan. Sekarang contoh pertama yang kami berikan yaitu adalah parallax, yang merupakan suatu yang digunakan sejak dahulu kala. Anda tahu di bidang seperti video game untuk menekankan kedalaman suatu pemandangan. Sekarang bayangkan Anda di kereta yang bergerak dan pemandangan di sekelilingmu bergerak dengan sangat cepat. Hal yang paling dekat denganmu akan bergulir paling cepat. Hal-hal yang paling jauh ke belakang akan bergerak lebih lambat, dan hal-hal yang sangat jauh seperti bulan tidak akan terlihat. Apa yang keren dari efek ini adalah Anda dapat menerapkannya, bahwa jika Anda tidak melihat banyak kemampuan artistik yang Anda tahu, seperti saya tidak memikirkannya. Namun, dengan menggunakan lapisan parallax yang berbeda, Anda benar-benar dapat membuat efek ini sangat klip, dan ini berfungsi terlepas dari gaya seni yang Anda pilih. Strategi lain yang juga dapat Anda manfaatkan yaitu waktu sebenarnya beralih dengan sangat cepat antara dua tampilan berbeda. Anda mungkin pernah melihat sesuatu yang terlihat seperti Wailing 3D ini sebelumnya, dan pada dasarnya Anda mendapatkan ilusi dari 3D meskipun itu pun bukan pengalaman yang sangat nyaman. Alasan mengapa ini berhasil adalah karena ketika Anda benar-benar beralih di antara dua pandangan, apa yang terjadi adalah hal-hal tiba-tiba bergerak lebih cepat daripada hal-hal lain, dan itu menyiratkan sesuatu yang bagus. Nah, sekarang dua kategori yang sudah kita bahas barusan bisa kita gabungkan
untuk benar-benar menciptakan efek yang cukup menarik. Sekarang Anda mungkin pernah melihat animasi yang terlihat seperti ini. Sebelumnya, pada dasarnya yang terjadi adalah seseorang mengatakan mengambil klip dari stick film ke base putih di depan, dan pada dasarnya pada waktu tertentu titik sesuatu benda benar-benar terbang di depan dua kotak putih. Fakta bahwa benda itu sebenarnya menutup banyak hal dalam adegan di permulaan memberitahu kita bahwa jalur ini sebenarnya agak masuk bagian depan, memudar pada titik tertentu sesuatu benar-benar berakhir diputar. Bus yang kemudian tampaknya benar-benar menyiratkan bahwa ia telah bergerak jatuh karena sekarang bahkan lebih di depan daripada sesuatu yang Anda pikir. Anda ada di depan, jadi ini sebenarnya semacam ilusi optik. Jika Anda memikirkannya, pada dasarnya otak Anda menafsirkannya sebagai 3D, meskipun sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya baik-baik saja. Seseorang hanya mengecat gambar itu dengan warna putih dan menghapusnya pada titik tertentu. Itu adalah konsep yang sangat menarik, dan hal ini menunjukkan kepada kita betapa mudahnya untuk mengelabui otak kita, sehingga semua metode yang kita lihat sejauh ini sebenarnya menipu otak kita agar kita percaya bahwa ada langkah dalam sebuah adegan, tetapi yang membuat mereka begitu mirip adalah bahwa mereka pasif dengan cara yang sama seperti Anda benar-benar tidak memiliki pot untuk dimainkan sama sekali. Selain secara pasif melihat gambar atau animasi seperti gambar di atas, dapat Anda bayangkan jika Anda melihat gambar datar dan menggerakkan kepala ke segala arah. Tidak akan banyak berubah dan masih akan terlihat datar, tetapi jika noda terlihat objek 3D yang menggerakkan kepala akan membuat Anda dapat melihat secara berbeda bagian objek, sementara area-area lain akan muncul. Itulah spesial dari metode selanjutnya ini. Metode ini perlu mengetahui di mana kepala Anda berada, apakah ia memiliki informasi bahwa objek yang ditampilkan di layar dapat diputar, atau saat Anda menggerakkan kepala untuk membuat ilusi bahwa Anda sedang melihat objek 3D tersebut. Cara yang tepat untuk menerapkannya adalah dengan melakukan pelacakan kepala, dan ini biasanya dilakukan dengan kamera. Alternatifnya adalah dengan menyimpulkan informasi ini dari orientasi layar. Juga dapat dilakukan untuk perangkat seperti ponsel pintar, jam tangan pintar, sebuah giroskop bawaan, tetapi bahkan itu masih semacam buatan karena masih belum benar-benar memberikan Anda informasi kedalaman yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita benar-benar melakukannya? Memberikan Anda informasi termasuk kedalaman yang berasal dari layar yang Anda tahu sepenuhnya datar. Untuk memahami cara kerja metode ini, pertama-tama kita perlu memahami cara kerja mata kita, dan ternyata setiap mata tidak jauh berbeda dengan kamera, karena dibutuhkan pemandangan 3D dan pada dasarnya mendapatkan proyeksi ke dalam 2G. Apa maksudnya ini? Apakah Anda tahu jika Anda benar-benar melihatnya dunia hanya dengan satu mata, Anda tidak dapat meresepsikan kedalaman apapun. Keajaiban terjadi menggunakan kedua mata, dan ternyata berkat sedikit perbedaan posisi antara masing-masing mata kita, setiap mata mendapatkan gambar yang sedikit berbeda, sehingga kita benar-benar dapat menggunakan perbedaan ini untuk melakukan regulasi kedalaman. Semua hal yang kita lihat ini disebut penglihatan strobokopis.
Dan sebenarnya itulah cara kita melihat dunia 3D. Tetapi inilah gambaran sebenarnya. Kami akan menyampaikan ide ini dengan menggunakan satu monitor layar. Yang jelas ini cukup panas karena kami harus mengirimkan gambar yang berbeda setiap mata Anda. Tentu saja yang paling klasik adalah dengan benar-benar menggunakan kacamata analytic. Anda tahu kacamata yang memiliki filter merah dan biru di setiap sisinya. Pada dasarnya yang terjadi adalah Anda memiliki gambar yang ditampilkan di layar dengan noda merah biru yang aneh. Apa yang terjadi adalah lensa red hanya akan menunjukkan kepada node benda merah, lensa biru hanya akan menampilkan benda biru yang Anda ketahui berkat cara menyaring cahaya, dan begitulah cara Anda melihat dua gambar yang sedikit berbeda di setiap mata. Tentu saja jika Anda ingin melakukan 3D stroboscopis di rumah dan Anda tidak punya kacamata analog, baiklah letakkan kedua gambar itu berdampingan dan gabungkanlah keduanya. Cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan menjulingkan mata. Apa yang harus Anda lakukan pada dasarnya adalah menggerakkan mata Anda ke tengah. Jadi saya tidak tahu apakah gambar tersebut terlihat tepat di kamera saat ini, tetapi Anda harus melakukan itu dan saya akan menunjukkan kepada Anda dua gambar yang melakukan itu dan menempatkannya terlalu banyak di tengah. Apa-apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah masing-masing gambar seolah satu mata Anda fokus pada gambar yang berbeda. Otak Anda dapat menyatukan kedua gambar ini dan menyimpulkan informasi. Kedalaman yang baru saja Anda lihat adalah contoh gambar stroboscopis mata juling. Dengan kata lain, gambar ini dirancang untuk mata kanan Anda, sebenarnya di sebelah kiri dan sebaliknya. Karena yang Anda lakukan adalah Anda juling sehingga Anda benar-benar melihat gambar di sisi berlawanan. Alternatifnya juga memungkinkan di mana Anda tahu masing-masing. Saya sebenarnya seharusnya melihat status gambar tepat di depannya, tetapi secara umum lebih sulit bagi kita untuk melihatnya. Lebih mudah bagi kita untuk melakukan cross-light. Itulah sebenarnya Anda tahu bahwa contoh yang saya tunjukkan adalah versi cross-light yang secara menarik tentang gambar stroboscopis. Anda dapat melakukannya sendiri jika Anda ingin benar-benar memotret gambar, maka caranya sangat mudah. Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama mengambil gambar di satu lokasi, kemudian bergerak sedikit dan mengambil gambar lagi di lokasi berbeda. Apakah Anda ingin mencoba dan melakukannya adalah dengan benar-benar menggerakkan kamera Anda di lampu jalan dan mengambil dua gambar dari cahaya ini sehingga garis pandang yang diproyeksikan oleh masing-masing kamera harus sejajar. Anda itu benar-benar tidak boleh melengkung karena itu malah akan merusak efeknya jika Anda ingin merekam video 3D yang harus lebih sulit karena Anda harus memiliki dua kamera yang pada dasarnya sama. Anda perlu mengatur ke pengaturan yang sama persis. Jika tidak, apa yang akan terjadi ketika Anda menggabungkan kedua gambar itu hanya akan terasa sedikit aneh karena perbedaan apapun di antara keduanya. Setiap gambar Anda bahkan dapat menyesuaikan efek ini dengan menggunakan satu gambar. Yang harus Anda lakukan pada dasarnya adalah
menduplikasi gambar di atas mata Anda sehingga gambar tersebut mulai banyak dan sehingga gambar tersebut mulai membuat pilihan di sekitar objek tertentu di salah satu gambar dan mulai menggerakkan ke kiri atau ke kanan. Dan apa yang Anda temukan adalah, baiklah Anda benar-benar membuat efek 3D. Alasannya mengapa ini berhasil? Karena persepsi kedalaman berasal dari perbedaan antara dua gambar, dan ketika Anda benar-benar menggerakkan gambar tersebut, kedua gambar ini Anda menciptakan perbedaan, dan ketika Anda menjulingkan mata itu benar-benar menciptakan efek ini. Jadi mereka memikirkannya. Pada dasarnya Anda perlu melakukan persepsi kedalaman serta 3D jelas menjadi bagian yang lebih besar dan lebih besar dari kehidupan kita. Hari ini Anda tahu apa saja yang terjadi dengan TV 3D, apa yang akan dikatakan film, dan bahkan hal-hal baru seperti VR. Jadi ya, pada dasarnya apa yang kita punya yang dibahas hari ini adalah prinsip-prinsip mendasari persepsi kedalaman 3D, dan dengan mengingat pengetahuan ini, Anda sebenarnya dapat memulai membentuk media 3D Anda sendiri, tetapi ini pada dasarnya sama saja. Sekian video penjelasan mengenai persepsi kedalaman dan 3D.